Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Rizky dan Melayu TV hadir di makam Batu Layang Pontianak. Nah, samping saya sudah ada salah satu tokoh sejarawan lah, Bang Hamzah Ur Rahman. Lama tak ketemu Bang. Ya, Gulden apa kabar Bang? Gulden. Oke, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Bang, ini saya mewakili orang awam lah nih ya. Makam ini nih siapa aja sih yang isinya di sini? Ya kalau ini kan makam khusus ya, makam Kesultanan Batu Layang. Isinya Sultan sendiri, makam Sultan sendiri sama kerabat-kerabatnya, sama keluarga-keluarga besarnya. Jadi memang tidak sembarang yang bisa dimakamkan di sini, kecuali sultannya sendiri atau kerabatnya. Gitu. Oke, sebelumnya kita mungkin tidak bisa sampai di banyak spot nih, kayaknya ada renovasi sedikit di makam ini. Mungkin ada foto yang tak bisa kami tampilkan nanti tuh. Kami mohon maaf ya, tuh udah ada renovasi pembaruan lah. Nah Bang, sebelumnya kan di kisah episode sebelumnya Istana Kadria dan Masjid Jami itu kan berdekatan. Kenapa lokasinya jauh dari seberangan tuh? Kalau melihat dari sisi geografis memang agak jauh. Kalau lewat jalur darat, tapi kalau lewat jalur sungai itu hitungannya sebenarnya tidak jauh karena satu kelurusan ya. Masjid Jami, Istana Kadria, barulah Batu Layang. Kalau misalkan cuma susur sungai bisa ketemu cepat. Karena kan kita nih kan kalau misalkan lewat jalur darat nih kan lewat jalan ini dulu, lewat jalan ini memang agak jauh. Mungkin setengah jam gitu kita bisa sampai. Tapi karena memang di sini ini dikatakan keramat lah ya, makanya Kesultanan Pontianak atau pendiri Kesultanan Pontianak Sultan Abdurrahman itu memilihnya tempatnya di sini karena unik gitu tempatnya. Tapi pendiri dari makam ini Sultan Abdurrahman, Bu? Ya, dari Sultan pertama, Sultan Abdurrahman pertama sampai ke sultan-sultan berikutnya semuanya dimakamkan di sini. Sampai yang terakhir itu kan Sultan Abu Bakar ya, ayahnya Sultan Melvin dimakamkan di sini. Sultan Melvin? Ayah Sultan Melvin di sini. Oke, yang di belakang nih ada empat nih Bang, 4 makam. Siapa nih Bang? Kalau ngelihat dari makam, ini kan makam Sultan Hamid I. Sultan Hamid I itu meninggal 1872. Sultan Hamid I ini yang ini Sultan Yusuf. Nah, Sultan Yusuf itu meninggal 1895. Itu Sultan Yusuf yang di Aceh. Ya. Sakit angle ini. Ya. Di mana nih gini Bang? Nyaman ini Allah. Di sini. Nah, ini makam Sultan Yusuf nih. Kalau Sultan Yusuf nih terkenal seorang ulama besar, sultan juga, ulama juga. Meninggalnya 1872. Tapi kalau misalnya kita runut dari awal, pintu masuk makam Batu Layang ini kan ketemulah dengan kubah besar tuh. Nah, kubah besar itulah Sultan Abdurrahman. Sultan Abdurrahman, nanti pas ketemu Sultan Abdurrahman baru tuh berjejer sultan-sultan berikutnya. Nah, yang kalau misalkan banyak ini kan kerabat-kerabatnya, cuman kalau misalkan kerabatnya kan wallahu alam saya tidak bisa jelaskan siapa mereka. Yang saya bisa jelaskan hanya sultannya sendiri di sini. Nah, makanya kalau misalkan tadi saya bisa nyebutkan ini Sultan Hamid I, nah ini Sultan Yusuf, barulah nanti di sana Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, Sultan Hamid II, barulah Sultan Abu Bakar. Itu. Ini tempatnya ini biasa upacara atau seremoni apa sih? Kalau di sini kan makam, biasa seremonialnya ya berupa ziarah ya. Biasanya kalau misalkan ulang tahun Pontianak yang diselenggarakan sama Pemkot Kesultanan, biasanya mereka ziarah ke sini, entah lewat jalur darat atau lewat jalur sungai. Kegiatannya tetap yang namanya ziarah ya, tidak ada acara-acara lain selain ziarah. Kayak kalau misalkan kalau untuk urusan-urusan kayak klinik-klinik gitu kan tak ada ya, tak mungkin ada. Hanya bersifat ziarah. Biasanya pun ziarah-ziarah kayak gini nih tidak hanya dari unsur kesultanan atau Pemkot, biasanya dari pondok pesantren juga biasanya melakukan tahlilan di sini, mereka tahlil, yasinan di sini, atau terutama kalau malam Jumat ya mungkin ramai. Berarti
seberapa ramai dong pengunjung di sini? Di sini aksesnya 24 jam. Aksesnya 24 jam. Ya gitu. Mau dimanapun orang-orang mau ziarah ke sini, mau tengah malam tetap dibuka aksesnya. Mungkin kali ini kita akan bawa Makam Saka ke kubah utama. Gimana Bang? Ya, tepatnya di kanan kita nih ya, di depan. Oke, sebelum mungkin ada agak sedikit ada dengar bunyi-bunyi yang terganggu. Karena ini lagi dalam tahap pembaharuan makam. Nah, di belakang saya ini benar Bang? Kubah apa? Kubah utama. Ini kubah utama makam pendiri Pontianak, Sultan Abdurrahman. Makamnya di sini Bang. Ya, makanya dibilang kubah utama. Yuk kita masuk. Yuk kita boleh masuk. Boleh nih? Boleh masuk. Assalamualaikum. Nah, ini makam Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Meninggal di tahun Meninggalnya pada tahun 1808. 1808. Jadi memang di masa tuanya beliau ketika udah mengamanahkan kepada anaknya jadi sultan, ya jadi beliau menjadi seorang ulama, tinggal menunggu waktunya aja kan. Jadi inilah makamnya, besar makamnya. Ini bisa jadi kayu ulian ini. ini nih. Itu kayak besi. Nah, kalau sampingnya Bang? Kalau ini istri beliau. Istri beliau nih. Informasinya Utin Chandramidi. Utin Chandramidi dari Mempawah tuh anak Opudeng Nambon. Oh, ini. Ya, informasinya seperti itu. Nah, inilah dulu jadi dibuatkan kubah. Jadi menginformasikan bahwasanya terkesan mewah, menunjukkan penasaran orang kan. Kok di dalam makam ada kubah. Nah, makanya ketika ditanya, ya ini makam pendiri kota Pontianak nih, Sultan Abdurrahman. Kalau ayahnya Habib Hussein itu di Mempawah meninggalnya, makamnya dari sini. Nah, barulah setelah ini Sultan Abdurrahman nih, istrinya, barulah dilanjutkan kepada sultan-sultan berikutnya. Jadi makam di sini lanjut ke sana. Nah, ini kan bisa kelihatan tuh ada makam Sultan Qasim. Nah, di satu lagi itu ada makam Sultan Utsman. Nah, baru tadi pas kita ke sana Sultan Hamid I tuh tadi tuh. Sultan Yusuf, baru nanti kita ke depan ini ada Sultan Muhammad. Nah, Sultan Muhammad. Nah, cuman di sini tetap yang namanya tujuannya kita kan ziarah ya. Nah, kadang kita lupa nih kalau misalkan datang sini ya kita Fatihahkan lah pendiri kota Pontianak. Biasanya kegiatan seremonial kayak ulang tahun Pontianak itu kan datang ke sini wali kota Pontianak, Sultan Pontianak, ziarahnya ya ziarah tadi ngetawasul, Fatihahkan pendiri Pontianak. Ya supaya kota Pontianak nih ndak aneh-aneh lah gitu ya. Dengan makam yang ukuran yang besar sedang ini, apakah itu ukuran manusia nih Bang? Kalau sesuai informasi data sejarah ya, tapi bukan cerita dari mulut ke mulut. Sultan Abdurrahman itu tingginya hanya 167. 167 aja. 167. Tapi kalau misalkan ngelihat dari makam, bukan berarti orangnya juga besar. Bisa jadi ini memang menunjukkan menunjukkan bentuk bahwasanya ini orang besar. Nah, ini orang besar yang mesti dihormati sampai meninggalnya pun makamnya pun besar. Harus dibikin besar juga. Kan sampai ke atas tuh. Nah, kalau lihat dari ukiran itu kan ukiran Arab. Cuma wallahualam apa ke Armel, Arab Melayu atau Arab betulan. Nah, cuma yang pasti diukir. Ini memang dari kayu nih. Jadi bertahan sampai sekarang, makanya harus dijaga. Karena kan makam Batu Layang ini kan satu dari 3 tempat Pontianak yang menjadi khazanah wisata. Nah, kalau di sini kan bisa wisata religi, bisa juga ya wisata sejarah di sini nih gitu. 3 tempat tadi ya, Masjid Jami, Istana Kadriah, makam Batu Layang. 3 tempat yang tidak bisa dipisahkan itu. Bang, kenapa ada beton nih Bang? Ini kan jadi kalau dulu dari versi sejarah jurnal-jurnal tulisan berbahasa Belanda itu dulu tuh Batu Layang itu terdapat benteng. Nah, benteng. Makanya nanti kita boleh nyusuri ke Batu Layang tuh. Dulu tuh kan sempat pernah dibikin benteng sama Sultan Abdurrahman. Mungkin karena fondasi atau bahannya terbuat dari beton. Mungkin dulu beton kali, beton keras. Jadi makamnya juga dibikin
seperti ini. Ada juga apa ditambahkan dengan kayu, kan beda nih. Dengan bentuk beton, dengan yang ini kayak ini kan pasti kayu. Ini kayu ulin nih. Ini kayu ulin dengan sisi di sini ini berbeda nih. Ini kayak semen, kayaknya semen, tapi belum diteliti apa ke semen beton ataukah memang kayu ulin nih. Tapi kalau kita ngelihat ini kan pecahan ini. Dan identiknya pun tetap tidak hilang nih, kuning sama hijau Ya, seperti dari kan? awal bendera Kesultanan Pontianak itu kuning sama hijau. Kuning itu background bendera, hijau itu bulan bintang. Nah, dari pertama udah seperti itu. Ya seiring waktu lah, karena memang filosofi memang udah tadi saya pernah dulu jelaskan kenapa kuning, kenapa hijau. Nah disinilah makanya memang mesti dirawat nih apa makam batu layang ini. Dari sisi warna juga harus dilihat, jangan sampai pudar. Dan Melambangkan kenapa filosofi. pemilihan makamnya Bang di sisi sungai itu? Ya karena tadi ya kalau misalkan kita tidak bicara dengan perbandingan dengan kerajaan-kerajaan lain, batu layang itu kan, jadi kalau misalkan kita ngelihat dari sisi tempat, batu layang ini kan merupakan wilayah yang unik ya, karena jarang ada di mana di muara sungai terdapat batu. Yang saya dapat informasi pun itu batu granit, batu besar, yang model kayak monolit yang ada di Bukit Kelam. Nah itu kan terdapat keunikan tuh. Makanya bisa jadi Sultan Abdurrahman memilih ini karena di sini ini keramat. Makanya untuk peristirahatan terakhir, tempat menuju akhirat, dibikinlah makamnya di sini. Gitu. Lagipun kalau misalkan ngelihat dari transportasi zaman dulu sungai, nak ke makam pun tidak jauh lewat sungai, tinggal naik gitu. Kan kita kalau misal ke depan kan view-nya sungai, view-nya sungai. Di sampingnya ada batu, batu layang. Kalau ditanya batu ngapa layang, nanti kita bisa bahas nanti. Oke, kita sekarang tadi di pendopo yang isinya 6 makam ya Bang. Ini siapa-siapa nih Bang? Yang bisa kita perlihatkan, ini makam Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri. Kalau pernah tahu informasinya, kalau beliau ini kan memang Sultan pembaharu ya. Dari zaman beliau itu kita mulai kenal Teluk Blangah, makan sepra. Nah, karena beliau ini, jadi Pontianak ini terkenal. Nah, gitu. Beliau ini kan meninggal karena dieksekusi sama Jepang. Nah, beliau ini ayahnya Sultan Hamid II nih. Ayahnya Sultan Hamid II meninggal tahun 1944. Nah, ibu Sultan Hamid II ini. Yang ini? Ini Syekha Jamila binti Syekh Mahmud Syarwani, bergelar Maharatu Suri. Nah, Syekha Jamila Syarwani ini ibunya Sultan Hamid II, meninggal tahun 1977 informasinya tuh. Meninggal. Nah, setelah Maharatu Suri, ketemulah dengan Sultan Hamid II tuh. Nah, ini Sultan Hamid II. Perancang lambang negara kita. Nah, beliau ini meninggal tahun 78. Nah, tahun 78. Nah, kita ini kan tidak mungkin lupa lah ya kontribusi beliau ya. Selama beliau masih hidup, banyaklah sumbangsi Sultan Hamid II untuk negara kita. Itu tak terkecuali juga Pontianak, karena beliau Sultan ke-7. Nah, baru setelah Sultan Hamid II ketemu dengan Sultan Syarif Abu Bakar Al-Qadri, ayah dari Sultan Melvin. Sultan Melvin. Nah, ini jadi Sultan Abu Bakar ini meninggal 2017 kemarin. Nah, jadi setelah 2017 meninggal, lalu Sultan Melvin langsung diangkat menjadi Sultan Pontianak yang ke-9. Jadi ini 7, nomor Sultan ke-7, Sultan ke-8, Sultan Melvin, Sultan ke-9. Itu. Nah, ini terakhir jadinya nih, Sultan yang terakhir. Nah, dan kenapa identik mahkota Bang? Apa? Mahkota nih? Ya karena desain karya lah ya. Nah, jadi itu mungkin beda untuk membeda-bedakan mana makam sultan, mana makam istrinya, makam kerabatnya. Biasa kalau misalkan sultan itu kan agak dilebihkan lah ya, agak dimunculkan mencoloknya. Nah, maka dimunculkan nih, digambarkan dengan ukiran mahkota. Nah, mahkota. Kalau misalkan laki-laki, kok makam laki-laki itu kan pasti dengan gada ya, nggak salah nih. Nah, ini kan gada, kalau perempuan itu kan pipih. Nah, laki-laki
seperti kayak Palu Gada itu. Nah, ini artinya nih Sultan kalau udah begini nih Sultan. Kalau yang lain-lain itu kan tidak hanya cukup di sini saja, ini tidak ada. Tuh. Oke, mana lagi kita bang? Jadi setelah ini bolehlah kita batu layangnya. Ke batu layangnya dulu. Ke batu layang. Ya mungkin kita cerita-cerita di situ lah. Biasa Gimana ada juga salah? urusan, biasanya katanya banyak kuntilanak di situ. Batu layang itu berarti benar tuh. Mitos itu berarti benar. Ya kalau misalkan mau niatnya mau ketemu bisa dapat kali. Boleh kan? Boleh ada. Ayo, kita jalan yuk. langsung ke batu layang. Ini kita lanjut ke batu layangnya. Terminal. Objek batunya. Terminal bis bukan? Bukan. Ini aslinya terminal batu layang. Ini batu layang aslinya. Iya, batu layang sendiri kita bisa naik ke atas. Naik nak, yuk, naik yuk. Yuk. Ini depan belakang kita ada meriam nih bang. Iya. Tandanya apa nih? Ini kan meriam pada umumnya. Di Istana Kaltia kan juga punya meriam seperti ini. Tapi kalau ngelihat dari catatan sejarah, jadi dulu tuh Sultan Abdurrahman pasca 4 hari perang melawan Lanun, bajak laut. Nah, jadi salah satu meriam tuanya ditaruh di sini. Nah, kalau ngelihat dari sisi folklore cerita rakyat, lokasi peperangan Sultan Abdurrahman yang mau disangkut pautkan dengan cerita perang melawan bajak laut atau berperang melawan kuntilanak, kurang lebih posisinya di sini dulu awal-awalnya di Sungai Kapuas di sini nih. Itu mitos memang benar bang, lawan kuntilanak tuh. Tadi tuh karena memang cerita rakyat ini kan bagian dari salah satu khazanah cerita lah ya. Kalau misalkan ngelihat dari versi sejarahnya tetap melawan bajak laut nih, tetap manusia lah yang diperang sama Sultan Abdurrahman itu. Nah, inilah Ini batu apa nih bang? batunya. Batu layang ini. Nah, Batu apa? Batu granit. ini ya informasinya batu granit. Kalau misalkan kita cek-cek informasi di Google ini kan bagian dari batu granit nih. Kalau misalkan kita nih kan secara topografi Kota Pontianak ini kan tanahnya tanah aluvial. Jadi sedimentasi, pengumpulan lumpur. Nah, bisa jadi dari batu-batu ini nih bagian dari yang disedimentasikan supaya akhirnya menjadi gundukan bukit gitu. Cuman wallahu alam tahun berapa kapan itu terjadi kita belum menemukan informasi sejarahnya, penelitiannya belum ada kapan ada batu di sini. Kan unik memang di Pontianak ini memang tidak punya batu selain di sini lah, maksudnya batu besar ya yang punya ciri khas gitu lah. Tua berarti. Ya, Lama. sangat tua dibanding dengan Kota Pontianak sendiri. Sebelum Kota Pontianak ada. Sebelum Pontianak ada, ini udah ada dulu. Makanya dulu Sultan Abdurrahman suka nih dengan posisi di sini nih, karena satu-satunya tempat di Pontianak nih, ini nih. Nah, jadi kalau ngelihat dari tempat ini, terus ngelihat dari versi sejarah, dulu Sultan Abdurrahman sama rombongannya tuh pernah tuh bikin benteng nih sini. Jadi batu layang ini, batu ini dulunya pernah dibikin benteng. Pernah dibikin benteng zaman Sultan Abdurrahman, fungsinya tadi batas kota. Batas kota ngasih tahu bahwa wilayah ini sudah dikuasai. Nah, sudah dikuasai. Nah, ketika sudah bikin benteng, pernah juga zaman Hindia Belanda, Belanda menjejakkan sini. Dulu Belanda sempat bikin kayak tempat bikin mercusuar. Entahlah mercusuar di zaman dulu itu seperti apa. Jadi untuk memperingatkan bahwasanya kalau udah masuk wilayah Muara ada mercusuar, berarti itu udah masuk Pontianak. Dan itu ngasih tahu warning kepada orang-orang yang lewat sini bahwasanya sungai ini dangkal. Nah, kalau kita ngelihat ke sana itu kan ada pulau. Nah, digelari orang Pulau Batu Layang. Itu tuh. Pulau Batu Layang. Banyak versi yang mengatakan bisa jadi Pulau Batu Layang ini memang sudah ada di zaman dulu, dan versi lainnya ada kapal yang tenggelam dulunya. Pernah ada kapal besar, Jung atau Kuangkang katanya, sempat tenggelam karena besar. Ini. Itu yang di pulau itu. Yang di pulau itu tuh dulu tuh pernah ada kapal katanya. Pernah ada kapal karam karena besar. Jadi itu kan penumpukan material lumpur kan. Akhirnya jadi pulau. Pun katanya sempat juga ada berita-berita di Pulau Batu Layang tuh ada seperti kayak pecahan-pecahan piring zaman dulu tuh.
kaca, perkakas gitu. Cuman orang pada nggak berani, soalnya katanya banyak buaya kata ke sana. Buaya. Tidak dari hantu tu ya. Gitu. Lain cerita ketemu kuntilanak, ketemu buaya pula gitu. Itu cerita. Kalau misal mau lihat ke atas boleh. Masa kita yuk. Tidak ada nama jenis batu, bang, tetap sama ya? Sama aja batunya. Batunya tetap batu layang. Satu kesatuan lah ini. Cuma kita tidak mungkin bisa sampai ke depan. Sampai ke sungai pun batunya masih ada. Nah, ini informasinya tadi nih batu granit. Batu granit. Kita sampai hari ini belum bisa kita pastikan, karena memang belum ada penelitian yang udah menteorikan bahwasanya kapan adanya batu layang ini di Pontianak. Belum ada penelitiannya. Jadi hanya bisa kita berperspektif. Ada juga pernah berperspektif nih, berpendapat bahwasanya kenapa namanya batu layang? Karena batu ini tidak sampai ke dasar sungai. Dia melekat di tanah nih, di tebing nih. Melekat. Nah, jadi itu nggak sampai ke dasar. Dia seperti seolah-olah nempel, melayang lah kata orang bilang. Ngapung gitu. Kan banyak tuh Mas batu-batu ini. Tapi hari ini kita nggak tahu. Bahkan orang bilang di sini di sini katanya tempat sarangnya kuntilanak. Di tempat kita berdiri. Untunglah kita nih siang hari kan, kalau malam hari kita yang kuntilanak. Kita yang kuntilanak. Lebih serem manusia lah bang daripada itu bang. Gitu. Di sini banyak lah ya cerita-cerita berkait-kait dengan cerita kuntilanak ya, karena tadi itu memang terkenalnya Pontianak ini katanya kota hantu kuntilanak. Jadi tempat-tempat horor pun dijadikan sarang hantu. Bahkan katanya yang dulu sempat viral tadi tuh Tukul Arwana jalan-jalan tuh yang Solepati ngegambar lukisan bahwasanya batu layang nih tempat sarangnya puaka. Orang Pontianak pasti kenal puaka kan. Nah, puaka katanya di sini ini tempat pintu masuk. Macam lubang puaka menganga katanya. Itu palanya di sini, ekonya di Kapuasulu sana. Ada shotnya biasa. Ada ditayang. Ada dulu tuh ditayang. Nah, cuman kan itu dari versi horor. Nggak kasat mata. Mau percaya nggak percaya ya sila. Kita hanya bisa menyuguhkan informasinya aja. Bang, kalau bagi Kesultanan sendiri itu daerah dari batu layang sendiri diartikan sebagai apa sih? Kalau Kesultanan versi Kesultanan tetap mengartikan batu layang ini makam kesultanan, tempat peristirahatan terakhir. Gitu. Tetaplah kita nih kan manusia kan tetap bakal. Berarti next nanti pun siapa pun sultannya tetap di sini makamnya? Iya, insya Allah tetap di sini gitu. Bahkan Sultan Hamid sendiri kan, Sultan Hamid II itu Sultan ke-7 perancang lambang negara meninggalkan di Jakarta tahun 78 tuh. Tapi tetap disemayamkan di Pontianak, dimakamkan di batu layang. Sejauh mana pun lah Sultan meninggal tetap katanya dimakamkan di batu layang, karena memang tidak besar lah, Pontianak kan tidak besar gitu. Bagaimanapun ini makam batu layang ini cikal bakal milik anak cucunya kesultanan, kerabat-kerabatnya. Jadi filosofi diartikan sebagai tempat peristirahatan terakhir. Kira-kira kita mau dimakamkan di mana? Kesultan tidak pasti sini, kita tidak tahu di mana. Tidak tahu. Bahkan rumah pun ada. Gitu. Oke, kayaknya cukup sampai segini. Tadi kita dah banyak nih ilmu-ilmu pengetahuan yang dapat dari Bang Hamzah sekitar batu layang nih. Makasih Kak Bang dah sharing-sharing. Oke, sama-sama. Tuh, kalau ada bahasanya tuh, kalau ada tempat lagi yang harus kita kunjungi, mungkin dengan Bang Hamzah lah kali nak tahu cerita-ceritanya langsung, mungkin bisa kali nonton ni atas Kosim Melayu DP ya. Bang Hamzah langganan ni. Makin Golden belum selesai kan? Golden lagi. Pokoknya makasih Bang Hamzah, sehat terus, dan sebelum kita tutup pakai slogan biasa bisa kan? Melayu TV kita serumpun gitu ya. Iya. Sebelumnya saya pamit, Rizky dan Melayu TV, Bang Hamzah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melayu TV kita serumpun.